Pangan seringkali dikaitkan dengan kebersihan. Namun sebenarnya, apa sih pentingnya kebersihan terhadap pangan? Kebersihan sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pangan yang dihasilkan. Karena pangan yang tercemar tentunya akan menyebabkan kerugian baik dari segi kesehatan maupun kerugian materi. Lalu, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan pangan? Jawabannya terdapat pada suatu standar yang disebut SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedure. SSOP merupakan prosedur standar untuk pengelolaan lingkungan kegiatan proses produksi berdasarkan sanitasi dan hygiene, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan menjamin keamanan dari kegiatan produksi pangan. SSOP terdiri dari 8 kunci, yaitu keamanan air, kondisi permukaan yang kontak dengan pangan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan toilet, perlindungan dari bahan kontaminasi, pelabelan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin secara benar, pengawasan kesehatan tenaga kerja, dan pengendalian hama. Yang pertama adalah keamanan air. Peranan air pada pembuatan pangan adalah sebagai bahan pembuatan dan pembersihan lingkungan pengolahan. Lalu, bagaimana ciri-ciri air yang baik? Air yang baik adalah air yang bersih, jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Sebaiknya gunakan air minum untuk bahan pembuatan ya. Yang kedua adalah kondisi permukaan yang kontak dengan pangan. Setiap peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan pangan harus selalu dalam keadaan bersih dan dalam kondisi yang baik agar tidak menyebabkan pencemaran atau kontaminasi pada pangan. Kondisi permukaan yang baik adalah yang bersih dan terbuat dari bahan yang aman. Contohnya adalah stainless steel, plastik food grade, dan bahan lain yang aman digunakan untuk pangan. Yang ketiga adalah pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kontak antara pangan mentah dan pangan jadi, perpindahan bakteri berbahaya dari pangan terkontaminasi ke pangan tidak terkontaminasi, perpindahan bakteri berbahaya dari permukaan terkontaminasi ke pangan, atau perpindahan kontaminan dari manusia ke pangan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan produksi, mengenakan atribut sanitasi seperti masker dan sarung tangan ketika mengolah pangan, dan rutin membersihkan peralatan serta ruangan pengolahan pangan. Yang keempat adalah fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan toilet. Sumber kontaminasi salah satunya adalah karyawan, sehingga suatu unit pengolahan pangan dari skala kecil hingga besar harus selalu memiliki fasilitas sanitasi yang mencukupi, berfungsi, dan bersih. Unit pengolahan yang baik adalah unit yang memiliki tempat cuci tangan, toilet, dan menyediakan bahan sanitasi yang bersih, mencukupi, dan berfungsi. Aspek ini juga harus didukung oleh kesadaran masing-masing individu untuk selalu menjaga kebersihan diri. Yang kelima adalah perlindungan dari bahan kontaminasi. Proses pengolahan makanan berpotensi besar untuk terjadi kontaminasi yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengolahan limbah yang bersih, baik, dan benar, membersihkan secara rutin, dan merawat kondisi bangunan atau ruangan seperti memperbaiki atap yang berlubang atau bocor secepatnya. Yang keenam adalah pelabelan penyimpanan penggunaan bahan toksin yang benar. Bahan toksin umumnya digunakan untuk kepentingan sanitasi, sehingga pelabelan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin pada industri pangan harus diperhatikan agar tercipta lingkungan yang aman bagi karyawan dan pangan yang diproduksi. Pelabelan penyimpanan penggunaan bahan toksin yang benar adalah memiliki label yang jelas, diletakkan jauh dari pangan, dan digunakan dengan bijak sesuai fungsinya. Yang ketujuh adalah pengawasan kesehatan tenaga kerja. Karyawan yang menangani langsung kegiatan produksi harus selalu bersih dan sehat agar tidak mengkontaminasi pangan. Jadi, kalau sedang sakit, jangan mengolah pangan dulu ya. Yang kedelapan adalah pengendalian hama. Hama merupakan binatang pengganggu yang dapat membawa cemaran, fisik, biologi, dan kimia, sehingga dapat mengkontaminasi makanan dan menurunkan mutu, kualitas, serta keamanan pangan yang diproduksi. Contoh-contoh pengendalian hama adalah memasang kaca ventilasi, menggunakan lampu UV pengusir nyamuk,
dan memasang perangkap tikus. Itulah 8 kunci SSOP yang harus diterapkan agar pakan yang dihasilkan memiliki kualitas dan keamanan yang baik. Jaga kebersihan, jaga keamanan pangan.